Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para nabi. Al-Quran Surat Al-Anfal, Rampasan Perang, Quran Surat 8 ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang yang beriman. Harta rampasan perang itu seperlimanya adalah milik Allah dan Rasul, Ibnu Sabil dan fakir miskin. Bahwa kita jangan pernah mengambil harta rampasan perang yang bukan haknya kita. Semua apa yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Allah Maha mengetahui. Harus taat kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dalam pembagian harta rampasan perang. Dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Ini sesama umat muslim, orang-orang mukmin itu harus memperbaiki hubungan di antara sesamanya. Bagaimana ketika kita mendapat penghormatan dari orang lain, maka kita harus membalas dengan penghormatan yang lebih baik lagi. Itu yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya mereka yang tidak bertakwa dan tidak memperbaiki hubungan di antara sesamanya, itu adalah mereka adalah sudah mengingkari ayat-ayat Allah, sudah memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah, sudah menukar surga dengan neraka. Karena mereka tidak bertakwa, mereka tidak takut kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk selalu tolong menolong dalam perbuatan baik, ya, dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dan orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, yang selalu berdusta, mengkhianati amanah, tidak menepati janji, itu mereka tidak takut pada Allah, mereka tidak bertakwa kepada Allah, dan mereka sudah mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka yang mengajak orang lain untuk selalu mengadakan permusuhan, mengerjakan perbuatan yang tolong-menolong dalam perbuatan dosa, itu mereka sesungguhnya adalah musuh Allah. Sangat buruk apa yang mereka kerjakan itu, karena mereka yang tidak taat, tidak bertakwa, itu adalah mereka seburuk-buruk makhluk dalam pandangan Allah. Apabila
orang memberi penghormatan kepada kita, maka kita wajib membalas penghormatan yang lebih dari yang mereka berikan. Akan tetapi apabila orang-orang kafir yang tidak beriman itu memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi orang-orang yang beriman, mereka itu tidak bertakwa kepada Allah, mereka selalu merugikan orang lain dan zalim, maka Allah memerintahkan kita untuk memerangi mereka. Akan tetapi apabila mereka sadar, Allah memerintahkan kita untuk melindungi, untuk memaafkan dan mengampuni mereka, sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang lurus, bisa kembali taat kepada Allah. Perbaiki hubungan di antara sesamamu ini adalah kita harus memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin, dan orang mukmin dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayat-ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah.